Shalom, ketemu lagi hari ini. Eh, Tambah banyak subscriber, tambah banyak kerjaan gua gitu. Tapi ya nggak apa-apa, karena banyak yang newbie ya. Saya jelaskan gini supaya kalian nggak salah jalan. Eh, jadi saya juga terpaksa jawab berapa pertanyaan dari kalian karena saya tahu nanti bakal banyak yang nanya kapan TP. Itu pasti besok udah ini. Jadi saya mau jelaskan dulu gini soal TP ya. Pertama itu udah hari ini udah berapa pertanyaan, terutama si Hindi sama Rian Ramadan baru masuk nanya kapan TP. Kan kemarin di video saya udah bilang koin boleh sama, rezeki masing-masing. Terus ya juga free, tergantung rezeki kan. Kalau kalian ngerasa udah cukup mau TP. Jadi saya nggak mau ada beban. Jangan nanti nunggu saya telat atau apa, karena kita ada beda tempat, beda waktu harus saya upload. Misal tiba-tiba dam saya. Jadi semua itu kembali ke kalian ya. Saat kalian lihat udah profit, kalian mau TP, ada yang nekat masih mau ini ya silakan. Kecuali saya ada rekomen yang spesifik, yang kalau saya lagi mau bangun dari awal, mau saya setting jadi ini kan kemarin video saya udah ngomong untuk cuan sedikit, untuk ini kita main bentar di ini ya. Karena biasanya saya nggak begitu. Kalian lihat video saya pilih koin, saya setting yang harus jadi gitu. Maka di sini nih, kalau yang udah ikut saya lama, mereka nggak ada pakai modal lagi, karena semua dari koin yang kami setting jadi. Terus keuntungan yang kita masukkan, modal udah kita tarik ya. Jadi kalian boleh lihat video-video lama saya supaya kalian ada dapat masukan saat kami setting dari awal Cardano gitu ya. Kami udah jadi gitu ya. Jadi di situ. Jadi yang kami olah, kayak saya olah, saya nggak ada olah modal saya lagi. Yang saya olah itu adalah keuntungan dari yang jadi ya. Misalnya gini, saya kasih contoh. Waktu kami setting awal Januari itu Cardano, awal tahun baru start Cardano ya, dengan harga yang 2000 lebih, 3000 lebih gitu. Jadi kita udah tahu, saya udah tahu ini Cardano bakal tembus ke $1. $1 berarti 14.000. Nah, kalau saat kita beli, ada yang masuknya yang agak telat, yang baru nggak ngerti, takut-takut, terus yang mau belajar gitu waktu itu, ada yang udah terbeli 5.000, 6.000, nggak masalah. Karena saat jadi Cardano itu di bulan Februari tembus $1 lebih, ada yang mereka dapatnya di 15.000, ada yang dapat di 17.000, ada yang jualnya di 21.000, masing-masing rezeki. Koin boleh sama, tiap rezeki masing-masing kan. Nah, itu yang saya sampai saatnya TP, saya suruh mereka TP. Terus juga udah saya tahu mau dam, saya suruh jual di 17.000 misalnya ya. Terus pas di dam jatuh ke 15.000, disitulah diserok balik dengan uang keuntungan, bukan modal. Kamu modal ada yang masuk 3.000, 4.000, 5.000, pas jadi 15.000 satu koin, dia ada. Itulah koin, misal lu modal 5.000, udah jadi 15.000, berarti satu koin lu cuan 10.000. Ya kan, lu ada 100 koin itu masuk. Nah, koin bertambah, duit bertambah kan. Nah, itu caranya. Jadi mereka begitu udah merah, mereka nggak ada takut. Kalau saya nggak bilang, saya kalau untuk dam-dam koreksi, saya nggak buat video. Jadi mereka udah tahu, oh itu koreksi, udah paling mereka juga udah tahu. Saya suruh standby uang di account, kalau yang koreksi, serok. Nah, jadi ada video, jadi kalian pelajari di video-video lama gitu ya. Itu ada cara-caranya supaya nggak pakai. Kalau kalian main banyak kalian selama ini salah di kripto ini, nggak boleh ini mau itu mau grab ini, dengar youtuber ini bagus itu kalian push, nggak boleh. Kripto itu harus setting, cari dulu kripto yang tahu future, fondasinya kita tahu ini jadi nih. Ini kalau gua invest koin ini jadi nih. Nah, target kita berapa? Nah, terakhir kemarin itu bulan April saya udah tahu XRP, tapi karena saya nggak ini, saya pilih XLM karena
dari rekod 7 tahun belakangan ini XRP nggak lewat $1, selalu naik di dam. Makanya saya ambil yang safe buat anak-anak, saya ambil XLM Stellar. Tapi Stellar kebentul nggak jadi, masih mau saya lanjutkan. Jadi nanti untuk bulan Mei ini mungkin kalian mau ikut di Stellar ya. Nah, kalian boleh lihat video sebelumnya, saya udah ajarin tuh target sekian kita lepas sekian, target sekian lepas sekian. Stellar juga saya udah jadi, lumayan modal untuk masuk lagi nanti. Udah saya nggak pakai modal gitu. Nah, ya itu juga dari keuntungan nanti saya setting lagi gitu. Karena saya rasa Stellar masih untuk bulan 5 nanti bisa tembus ke $1. Nah, itu yang mau saya setting lagi. Tapi nanti habis ini ya. Jadi itu. Jadi jangan besok kalian tiap banyak kok udah bisa TP. Hari ini pun kalian mau TP, kalau kalian lihat untung TP aja gitu. Tergantung kalian. Karena saya tahu kalian ada yang mental udah panik, takut ya, apalagi yang udah pernah kena dam sekali 2 kali gitu, yang rugi, yang nyangkut kan, kalian udah saya tahu. Jadi supaya kalian nggak ini, udah yang mau TP dulu gitu ya, biarkan ini dulu, jangan ada beban ya. Jadi cara saya ngajar strateginya itu sama anak-anak yang udah ikut saya dari tahun lalu ya, mereka udah tahu gitu ya. Maka mereka tenang, dan mereka kecuali yang tamak, saya ada bilang nggak boleh tamak, tapi kalau ada yang tamak pasti ada gagal juga gitu, pasti ada ini, yaitu terserah mereka. Saya udah ajarkan, tapi pilihan kan yang masing-masing jalanin ya. Jadi jelas di situ ya. Kalian mulai hari ini ada yang udah ada profit, mau lepas silakan ya. Yang mau TP. Jadi saya nggak mau ada beban atau diklaim nanti, oh kok saya nyangkut, kok saya nggak. Saya tuh nggak ada istilah nyangkut ya. Kamu boleh yang ikut-ikut saya tuh, kami tidak ada istilah sangkut. Karena kalau saya udah, pertama kenapa nggak ada sangkut, karena kami main dari keuntungan. Kedua, koin yang saya invest itu jelas. Kenapa? Misalnya mereka telat masuk ya, agak mahal. Saya terakhir 2-3 video yang kemarin saya baru ingatkan, kalau saya rekomen ini, jangan nanti koin udah naik tinggi kalian baru beli, jangan. Koin masih banyak ya. Invest di kripto ini istilahnya sadis, tapi bukan sadis gimana, sadis singkatan dari sabar dan disiplin gitu ya. Jadi memang invest ini kalau kalian mau belajar harus sabar, disiplin gitu. Dan jangan ini mau itu mau grab ini, nggak ada, akhirnya kalian nggak hasil. Yang ada nanti kejebak, nyangkut gitu. Fokus, misalnya 1 koin harus jadi. Nah, untuk cari sampingan bolehlah 1, 2, 3 koin gitu yang ini dapat cuan dikit kayak kemarin saya kasih kalian gitu. Saya begitu, tapi saya selalu ada koin yang saya target yang harus jadi gitu ya. Jadi penjelasan saya cukup di situ ya. Tolong jangan skip nanti tanya saya lagi diulang-ulang. Saya orangnya ngajar tuh tegas, ya nggak mau ini bertele-tele, saya nggak suka. Dan kalian harus smart gitu, harus olah otak. Saya di sini tuh kan, apalagi kalian harus ini, apalagi jadi laki-laki, jangan ini mau ngambil keputusan takut. Justru kalian belajar saat kalian mau TP atau enggak, itu kalian belajar ngambil keputusan juga gitu ya. Itu belajar, semua itu ada sifat belajarnya gitu. Nah, untuk ini saya jawab juga buat si RZX404 Jill sangkut. Jangan takut kalau Jill, karena dia masih ada proyek, saya tahu dia dapat ini. Mungkin Jill istilahnya rezeki yang masih tertunda ya. Jangan bilang nyangkut, karena dia masih ada kesempatan terjemput nanti ya. Mungkin masih bisa profit untuk entah di Mei ini. Saya nggak tahu kamu beli berapa, cuma ya belajar, jangan beli di atas lagi ya. Nggak boleh ikut FOMO orang atau YouTuber yang kalian nggak tahu fundamental, ikut-ikut, nggak tahu udah tinggi atau nggak harga, ya nggak bisa ya. Tapi untung Jill, kalau Jill kamu masih bisa nanti bisa kesusul lah, nggak usah takut ya. Entah di bulan Mei ini, mungkin bulan Mei ini kamu nanti udah kesusul kok Jill ya.
Daniel Dan nanya, Jill sampai April bisa nggak? Karena ini nanti kamu lihat video kemarin saya kan bilang mungkin ini masih ada dam, maka saya bilang tanggal 22, 23 gitu. Kalau saya kondisi nggak ini saya suruh lepas, kalian lepas gitu ya, nggak usah saya suruh lagi, tergantung kalian ya. Pokoknya ini kalau udah cuan kalian ngerasa mau TP aja gitu ya, tergantung semua rezeki masing-masing gitu ya. Saya rekomen koin buat mereka yang ngikut-ngikut, malah yang rezekinya bagus dia bisa dapat lebih banyak daripada saya. Jadi itu rezeki masing-masing, koin boleh sama gitu ya. Jadi keputusan kalian sendiri. Nah, jadi kalau Daniel Dan Jill sampai April, sebaiknya besok kalau kamu udah cuan, kalau kamu bukan beli barang dari tinggi ya, misalnya ikut video kan, kamu mau lepas dulu. Setelah lewat dam ini, karena saya lihat masih ada satu dam lagi nanti. Ini cycle-nya itu nanti penutup untuk April itu di tanggal 27 Amrik, berarti sini kita 28 lah. Ya, itu baru masuk new cycle lagi untuk bulan Mei gitu. Nah, saat itu kalau nanti pas dam ini, dam berapa hari ini kalau ada dam, di situ kamu serok lagi Jill untuk panjang gitu. Ya, untuk bulan 5 ini. Paham kan? Jadi untuk Hindi, Rian Ramadan yang nanya udah bisa TP, silakan, tergantung kalian ya. Rezeki masing-masing, terus jangan invest tuh jangan ada beban ya. Terus buat Mustafa Amin Sugiono Tegar Perdana ya, cari rezeki untuk kuliah ada, jangan takut. Yang penting invest itu tenang ya, perbanyak doa lah ya, apapun itu ya. Terus juga bawa dengan hati yang ikhlas, dengan bersih ya, pasti rezeki ada aja. Jadi ya, nanti saya tuntun juga investnya gitu ya. Terus buat Along tanya, SS tutorial untuk BTT bisa nggak? BTT tunggu habis dam ini kamu mau invest masuk BTT lagi. Buat siapapun yang suka BTT, ya udah ntar habis dam ini boleh BTT untuk Mei, Jun boleh gitu. Masih daripada Tron ya. Padahal satu, tapi untuk peluang kamu di BTT untuk dia pam lagi masih ada gitu. Ya, masih ada peluang ini gitu. Buat Jason Tanjaya, ini paling ribut Jason Tanjaya ini satu. Ini Jason, kamu harus belajar ambil keputusan juga ya. Seorang laki-laki kadangkala harus, jangan apapun ini gimana nih, harus ambil keputusan ya. Baik nggak baik, jadi nggak jadi, semua itu ada manfaatnya. Pasti ada sesuatunya gitu ya. Jadi hari ini sementara gitu aja video saya buat, supaya besok saya jangan dibombardir dengan pertanyaan, kok udah tanggal 22 TP. Terserah kalian lihat keadaan kalian ya. Kalau kalian mau TP, udah TP aja gitu ya. Kalau yang mau bertahan sampai besok juga nggak apa-apa, rezeki masing-masing ya. Terus nanti selanjutnya baru saya lihat koin yang mau ini kita setting ya, buat ini, supaya jangan lagi main invest ini jadi salah gitu kalian ya. Jadi invest kripto ini resikonya besar, fluktuatif ya, volatile. Nah, harus pakai strategi, bukan kayak kalian invest di ini saham, beda caranya, strateginya beda ya. Invest di emas juga strateginya beda ya. Jadi itu yang saya sampaikan, saya beri masukan hari ini ya. Good luck buat kalian semua. Salam Rio dari Tokyo. Immanuel, haleluya.